Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat siang, selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan lewat ibadah online Persekutuan Hope, House of Prayer for Everyone. Rumah doa buat semua orang. Saya bersyukur siang hari ini saya ada di sini karena kasih Tuhan yang besar. Kurang lebih 2 bulan saya ada di sini, ini berkat Tuhan. Saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan dengan perikop bicara tentang waktu Tuhan adalah yang terbaik. Haleluya. Saya ambil pembacaan pertama dalam kitab Wahyu pasal yang pertama ayatnya yang ke-8. Wahyu 1 ayat 8, demikian firman Tuhan. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini adalah hal yang luar biasa, dan saya mengatakan ini adalah terminologi yang Allah pakai buat manusia untuk membuat manusia lebih mudah mengenal tentang siapa Allah atau siapa Tuhan itu. Haleluya. Sekali lagi Alkitab berkata bahwa aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Kata Alfa Omega kita tahu bersama itu adalah abjad Yunani, Alfa yang pertama dan Omega yang terakhir. Dan Tuhan bicara bahwa dia adalah Alfa dan Omega, artinya Tuhan yang pertama dan Tuhan yang terakhir, atau dia yang awal bahkan dia yang akhir. Bahkan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sesungguhnya kalau kita bicara tentang Tuhan, dalam kitab Injil Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Amen. Jadi dari sisi yang lain, awal sampai yang akhir adalah Allah. Tapi dari sisi yang lain, sebenarnya Allah itu dia tidak ada permulaan dan tidak ada akhirnya. Sebab saya mau katakan, siapa manusia yang tahu kapan Allah itu ada dan kapan Allah akan berakhir. Allah ada pada awalnya, dia menciptakan segala sesuatu, langit, bumi, alam semesta, kemudian kita ada. Dan sampai pada akhirnya semua yang diciptakannya tidak ada, dia tetap ada karena dia adalah Alfa dan Omega. Ini adalah bahasa yang diperkenalkan Allah kepada manusia untuk manusia lebih cepat atau mudah mengerti tentang siapa Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang bekerja, yang tahu dari awal. Apa yang terjadi hari ini, saya berani katakan bahwa sejak ribuan tahun yang lalu Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi yang dialami manusia pada hari-hari yang sulit, yang sukar ini. Tuhan sudah tahu. Bahkan kita yang belum tahu hari esok, tahun depan, bahkan sampai akhir zaman, dia yang adalah Allah, Alfa dan Omega, dia sudah tahu apa yang akan terjadi besok, minggu depan, tahun depan, bahkan sampai pada kesudahan alam. Kenapa? Karena dia yang mengatur, menciptakan segala sesuatu. Bicara tentang awal dan akhir itu bicara tentang waktu. Nah, ini yang saya mau katakan, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Tuhan yang menjadikan segala sesuatu dari awal, dan Alkitab berkata pada saat dia menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, terang dan segala isinya, setiap kali Tuhan menciptakan apa yang dia ciptakan dengan firman-Nya, maka itu akan diakhiri dengan perkataan apa yang dia ciptakan itu adalah baik. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ada banyak hal yang manusia tidak mengerti, sulit mengerti ketika kita belajar tentang kehidupan ini. Dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat 11, Alkitab berkata, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberi kekekalan dalam hati manusia. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan Allah atau karya Allah dari awal bahkan sampai akhir, kata firman Allah. Dia yang adalah awal sampai akhirnya, tapi ketika bicara tentang manusia yang dikatakan indah pada waktunya dan dia berikan kekekalan, tapi manusia tidak bisa menyelami apa yang dikerjakan Allah dari awal sampai akhir. Dan ini satu realita kehidupan yang terkadang manusia sulit mengerti tentang jalan kehidupan ini. Banyak kali
padahal pada situasi bagian-bagian awal. Sehingga ketika awal kehidupan terjadi sesuai atau tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan, dia inginkan, maka manusia banyak kali timbul pertanyaan, kenapa ini harus terjadi? Karena mungkin yang dia harapkan tidak sesuai dengan yang terjadi. Sehingga kalimat-kalimat yang seperti itu banyak kali muncul dalam pertanyaan manusia, kenapa ini harus terjadi? Padahal ketika kita belajar tentang kehidupan, mungkin itu adalah awal kehidupan yang dia harus alami, dia harus jalani, tapi namanya manusia dia belum mengerti. Tapi pada akhirnya ketika berjalannya sang waktu, ketika proses waktu berjalan, kemudian dia tetap bertahan dan akhirnya dia mendapatkan yang baik. Mungkin dia baru berkata, sekarang baru saya mengerti, ternyata Tuhan punya rencana yang indah. Karena memang Tuhan selalu punya rencana yang baik, yang indah bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Tetapi yang perlu kita belajar, yang perlu kita mengerti adalah belajar mengerti tentang cara Tuhan dan tentang waktu Tuhan. Ketika bicara tentang waktu, kalau kita belajar maka kita akan temukan kata kairos, kata kronos. Bicara tentang waktu, ada kronos bicara tentang waktu, hari, minggu, bulan, tahun, dan sebagainya. Tapi ada yang namanya kairos, yaitu bicara tentang waktu Tuhan. Bukan bicara tentang kalender hari, minggu, dan bulan, tapi bicara tentang waktu Tuhan. Bagaimana ketika Tuhan menolong kita, bagaimana ketika Tuhan pulihkan kita, bagaimana ketika Tuhan berkati kita, bagaimana ketika Tuhan promosikan kita dan Tuhan pakai kita. Ini bicara tentang waktu Tuhan. Tapi semua harus belajar dari awal, karena segala sesuatu harus dimulai dari awal. Bapak, Ibu, Saudara, pendengar yang diberkati Tuhan, rekan-rekan Hope yang ada di rumah, bahkan mungkin yang lain yang sengaja atau tidak sengaja mendengarkan live streaming ini, saya mau katakan kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi, saya katakan tadi lewat kebenaran firman Allah bahwa Tuhan punya waktu yang indah, dan Alkitab berkata memang Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tapi ada hal yang manusia tidak bisa selami dari awal sampai pada akhirnya. Tetapi Tuhan selalu bekerja pada akhirnya akan indah. Haleluya. Saudara, ada banyak cerita tentang tokoh-tokoh Alkitab yang menggambarkan tentang perjalanan kehidupan yang pada awalnya sulit untuk dimengerti, yang pada awalnya tidak sesuai dengan harapan, tapi pada akhirnya mendapatkan hasil yang sangat luar biasa. Ada satu kisah Alkitab yang bicara tentang Yusuf. Yusuf adalah anak muda yang mendapatkan mimpi atau visi yang daripada Tuhan. Dia anak dari Yakub. Ada saudara-saudara 11 saudaranya yang lain, kemudian dia mendapat mimpi, dan dari mimpi itu atau visi itu, bahwa satu waktu dari mimpi itu artinya bahwa satu waktu saudara-saudaranya akan menyembah dia. Bahkan ada satu mimpi yang dia dapatkan, ada saatnya orang tua akan menyembah dia. Indah, mimpi, visi yang dia dapatkan adalah sesuatu yang indah. Tapi kalau kita perhatikan dari kehidupan Yusuf, pada awalnya secara manusia kelihatan berbeda. Kenapa? Karena yang dia dapatkan adalah mimpi, adalah satu penglihatan, adalah satu visi yang dari Tuhan yang luar biasa. Tapi kalau kita lihat pada awalnya tidak, seolah-olah tidak seperti kenyataan. Kenapa? Justru dengan mimpi yang dia dapatkan itu membuat saudaranya tidak suka dengan dia. Justru dengan mimpi yang dia dapatkan itu membuat saudara-saudaranya membenci dia. Bahkan lewat mimpi yang dia dapatkan yang sebenarnya itu adalah visi dari Tuhan, orang tuanya pun mempertanyakan apakah itu benar atau tidak. Yang dia dapatkan pada awalnya, dia ditolak saudara, dia dikecewakan oleh saudara-saudaranya. Bahkan kita tahu bersama kisah tentang Yusuf. Dia ditangkap waktu dia datang untuk melihat membawa bekal pada saudara-saudaranya. Alkitab berkata dari jauh mereka melihat dia dan membenci dia. Kemudian mereka ingin membunuh dia. Kemudian mereka menangkap dia, membawa dia dan memasukkan dia ke dalam lubang sumur.
Kemudian dia dijual, kata firman Allah, dia dibawa di Mesir di rumah Potifar. Saudara-saudaranya menganggap dia mungkin sudah tidak ada. Kemudian mereka memunculkan satu bahasa yang mereka rekayasa dan menyampaikan kepada orang tua mereka bahwa dia sudah mati diterkam binatang buas dengan membawa jubahnya yang indah itu. Bagi keluarganya dia sudah tidak ada. Yusuf yang mendapat visi itu pada awalnya sepertinya tidak atau belum menjadi kenyataan. Tapi kalau kita pelajari tentang kisah Yusuf, dalam kisahnya dia tidak mempersalahkan Tuhan dengan apa yang dia rasakan dalam hidupnya. Dia tidak mempertanyakan Tuhan, kenapa mimpi atau visi yang saya dapatkan, justru yang saya alami, saya ditolak saudara, saya dijual. Bahkan dia dibawa di rumah Potifar, dia bekerja begitu baik, kemudian difitnah, dia dimasukkan ke dalam penjara. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu yang dikasihi diberkati Tuhan, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Dan itu sementara berjalan dalam satu proses yang pada awalnya mungkin tidak baik kelihatannya. Dia dipenjarakan sekian lama kata firman Allah. Kemudian dari antara orang-orang yang dipenjara, ada 2 orang yang dia artikan mimpinya. Kemudian dua-dua arti mimpi itu jadi kenyataan. Yang satu dihukum mati, tapi yang satu dikembalikan pada posisinya yang semula, kemudian dia bekerja lagi kepada raja. Tapi dia seperti dilupakan, ditinggal. Kemudian dia bertahan terus ada di dalam penjara. Tapi satu waktu kata firman Allah, orang yang pernah dia tolong mengartikan mimpi itu, ketika Firaun mendapat mimpi, yang tidak ada satupun orang yang pandai, ahli nujum atau orang-orang yang ada di Mesir, tidak bisa satu orang pun mengartikan mimpi daripada Firaun. Maka teringatlah orang itu, ada temannya di dalam penjara yang bernama Yusuf, orang Ibrani. Kemudian dia dipanggil, kemudian dia tampil di depan Firaun dan dia mengartikan setiap mimpi yang dimimpikan oleh Firaun. Saat itu nasib Yusuf mulai berubah. Dia yang awalnya ditolak, dia yang awalnya dilupakan, dia yang awalnya ditinggalkan, dia yang awalnya dipenjarakan, tapi ketika waktu Tuhan datang, Alkitab berkata dia ada di depan Firaun dan mengartikan mimpi. Saat itulah hidupnya mulai berubah. Artinya waktu yang ditetapkan Tuhan, visi yang diberikan Tuhan kepada dia mulai tergenapi. Kemudian singkat cerita, kita tahu bersama dia menjadi orang yang powerful di tanah Mesir. Dia boleh dikatakan sebagai Perdana Menteri di tanah Mesir. Dia boleh dikatakan orang kedua kepercayaan di bawah Firaun. Ketika dia sudah mengartikan mimpi, dia menjadi orang yang sangat terkenal. Ketika dia mengartikan mimpi tentang 7 tahun kelimpahan, dia dipercayakan untuk memanage tanah Mesir, dan dia lakukan itu dengan baik selama 7 tahun. Maka Mesir limpah dengan hasil panen sesuai dengan mimpi Firaun. Tapi ketika tahun ke-8 dan ke-9, kelaparan mulai terjadi di tanah Mesir dan di sekitar yang ada di tanah Mesir. Dan disitulah kata firman Allah, keluarga Yakub, saudara-saudara Yusuf, datang ke Mesir untuk mencari, membeli makanan. Kenapa? Karena semua orang yang ada di sekitar Mesir mendengar dan tahu bahwa di Mesir ada banyak makanan, di Mesir ada banyak gandum, dan kemudian mereka datang ke sana. Alkitab berkata, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, waktu mereka datang ke Mesir, mereka berjumpa, mereka bertemu dengan Yusuf, tapi mereka tidak mengenal Yusuf, kata firman Allah. Tapi Yusuf yang mereka tolak, Yusuf yang mereka jual, Yusuf yang mereka tidak anggap sesuatu yang baik, mengenal mereka. Apakah Yusuf membalas perbuatan jahat mereka? Tidak, kata firman Allah. Alkitab berkata justru ketika mereka datang pertama dan Yusuf belum memberitahu siapa dia, dan kedua, dan kemudian Yusuf memberitahu siapa dia. Alkitab berkata, kalau kita pelajari tentang kisah Yusuf, mereka terkejut dan mereka menjadi takut terhadap Yusuf. Yusuflah yang justru menenangkan mereka dan berkata, jangan takut. Kenapa Yusuf tidak membenci mereka? Karena Yusuf tahu apa yang dia alami itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Yusuf pernah berkata, kamu memang mereka-rekakan yang jahat, tapi Allah mereka-rekakan yang baik.
Yesus berkata, jangan kamu takut sebab aku ada di sini. Karena Allah atau karena Tuhan yang menyuruh aku mendahului kalian ke sini. Dengan satu tujuan, supaya terpeliharalah keluarga besar Yakub. Supaya terpeliharalah semua keluarga mereka untuk melangsungkan kehidupan mereka. Kenapa? Karena Yusuf tahu bahwa rencana Tuhan sementara berjalan dalam hidupnya. Sehingga proses yang dia alami, dia tidak mempersalahkan Tuhan, tapi dia jalani apa adanya. Sampai pada titik di mana dia menjadi orang yang sangat terkenal. Dia menunjukkan sikap hati yang benar. Dan orang-orang yang seperti itulah ternyata adalah orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi berkat buat keluarganya. Bahkan cerita selanjutnya menjadi berkat buat cikal bakal satu bangsa yang namanya bangsa Israel. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Cara kerja Tuhan adalah cara kerja yang banyak kali memang sulit manusia untuk mengerti. Lebih banyak adalah cara kerja awalnya memang manusia sulit untuk mengerti. Tapi pada akhirnya manusia akan mengerti bahwa Tuhan selalu merencanakan sesuatu yang indah, sesuatu yang luar biasa. Ada banyak pujian bicara tentang waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Waktu Tuhan adalah waktu yang terindah, yang pada awalnya sulit untuk dipelajari, sulit untuk dipahami, sulit untuk dimengerti. Tapi pada saat manusia tidak mempersalahkan Tuhan ketika mengalami hal yang sulit, pada saat manusia tetap mencari Tuhan, pada saat orang percaya tetap melayani Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, walaupun menghadapi situasi yang sulit, yang sukar, yang seolah-olah tidak berdaya secara manusia, tapi tetap bertahan, tetap percaya, tetap berdoa, tetap melayani Tuhan. Saya percaya pada akhirnya akan melihat bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, seperti yang dialami oleh Yusuf. Kemudian keluarga-keluarganya menikmati hasil, keluarga-keluarganya menikmati berkat yang Tuhan berikan melalui Yusuf. Haleluya. Bapak ibu saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan banyak kali memulai perkara dari hal-hal yang kecil. Kemudian ketika orang mengerti tentang yang kecil, taat pada sesuatu yang kecil itu, Tuhan akan bawa pada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih signifikan, sehingga semakin hari akan semakin indah di mata Tuhan. Haleluya. Saudara, rekan-rekan Hope yang ada di rumah, bahkan pendengar siapapun dimanapun kalian mendengar, saudara adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Jalani hidup ini yang sulit, yang sukar sekalipun, jangan pernah mempersalahkan Tuhan, tapi jalani hidup ini. Karena ada banyak hal yang kita tidak mengerti, Tuhan lagi mempersiapkan kita pada sesuatu yang lebih besar. Tapi Tuhan bekerja banyak kali diawali dengan sesuatu yang kelihatan kecil, sesuatu yang kelihatan kurang bernilai. Tapi pada saat orang menghargai tentang sesuatu yang kecil itu, percayalah Tuhan bisa bawa pada sesuatu yang akan menjadi lebih besar dan lebih indah lagi. Ada begitu banyak contoh dalam Alkitab. Tuhan bekerja pada sesuatu yang kelihatan kecil, tapi lama-lama menjadi sesuatu yang lebih besar dan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Saya ingat kisah tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Dalam Injil Yohanes 6 ayat 13 selanjutnya menjelaskan tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Waktu selesai Yesus memberitakan firman, maka Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya supaya beri mereka makan. Padahal orang pada saat itu ada begitu banyak. Saya perhatikan dari Injil Yohanes 6 ayat 13 selanjutnya, ada dua murid yang menunjukkan respon pada saat itu. Ada Filipus, ada Andreas. Filipus berkata kepada Yesus, uang 200 dinar ini, bila dibelikan roti, kemudian dibagi sangat begitu kecil kepada orang ini, yang begitu banyak, itu pun tidak akan cukup. Artinya apa? Filipus memiliki atau mewakili pikiran kebanyakan orang. Sesuatu yang besar harus diselesaikan dengan cara yang besar. Kemudian datang seorang murid yang satu yang bernama Andreas. Dia katakan, ini ada roti dan ada ikan. 5 roti, 2 ikan dari seorang anak yang kecil. Dia bawa kepada Yesus, tapi dia pun kembali berkata, apalah artinya ini untuk orang yang sebanyak ini? Ini mewakili juga kebanyakan orang. Ketika menghadapi sesuatu yang kelihatan besar, yang tidak berdaya menurut manusia,
Yang ukuran manusia ini harus dikerjakan dengan cara yang begitu besar. Tapi ketika kita belajar tentang firman Allah, Tuhan Yesus banyak kali melakukan sesuatu yang kecil membawa dampak yang sangat besar. Yesus menerima 5 roti dan 2 ikan yang kata murid Yesus yang 2 itu ini tidak ada arti. Yang dianggap Filipus dan Andreas yang tidak ada arti. Ketika itu ada di tangan Yesus, Alkitab berkata Yesus mengucap syukur dan berdoa kepada Bapa. Kemudian roti itu dibagikan. Alkitab mencatat itu cukup, bahkan lebih dari cukup. Itu cukup, bahkan itu berkelimpah, bahkan ada 12 keranjang atau 12 bakul lebihnya. Sesuatu yang kecil di tangan Yesus dibagikan kepada orang banyak, cukup, bahkan lebih dari cukup, memberkati banyak orang. Haleluya. Dalam Tuhan, sekecil apapun, kalau Tuhan berikan, percayakan kepada kita, asal kita terima, kita jaga dengan baik, itu akan menghasilkan sesuatu yang lebih besar. Banyak hal yang Tuhan percayakan dalam hidup ini. Saya percaya ketika kita menjadi hamba Tuhan, ketika kita komitmen melayani Tuhan, ketika kita jadi anak Tuhan, komitmen untuk taat dan setia kepada Tuhan. Setiap anak Tuhan, setiap hamba Tuhan, ada sesuatu yang Tuhan berikan. Mungkin saya berani katakan seperti benih ilahi yang diberikan kepada kita, satu kepercayaan, satu anugerah yang kelihatan kecil, yang mungkin tidak dipandang orang lain dan sebagainya karena kelihatan sederhana kecil. Tapi dengar baik, sesuatu yang kecil yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita lakukan, kita kerjakan untuk pelayanan atau untuk hal yang benar untuk orang lain, kerjakan itu. Kenapa? Karena Allah turut bekerja untuk mendatangkan segala sesuatu yang lebih baik lagi kepada orang yang berkenan kepada Dia. Allah turut bekerja, atau Tuhan bersama-sama akan bekerja dengan setiap orang yang menghargai setiap pemberian Tuhan. Karena setiap pemberian Tuhan ketika dihargai, ketika diterima, ketika dilakukan, dampaknya akan signifikan. Dan bukan saya yang berkata, tapi firman Allah berkata. Dari begitu banyak kisah tentang Alkitab, tentang kebenaran-kebenaran firman Allah. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, itu sebabnya hari-hari ini, sekalipun kita menghadapi hari-hari yang sulit, yang sukar, lewat pandemi COVID-19, membuat banyak orang takut, membuat ekonomi merosot dan sebagainya, bukan hanya satu kota, satu bangsa, hampir seluruh dunia mengalami. Jangan takut. Kenapa? Karena Tuhan mengizinkan ini terjadi. Ada rencana Tuhan, ada maksud Tuhan yang logika pikiran manusia kita tidak sanggup untuk memahami. Tapi di balik semua itu, saya percaya ada rencana Tuhan yang indah. Ada waktunya Tuhan melepaskan kita dari setiap persoalan ini, sehingga kita tampil, kita melangkah, kita ada pada hidup yang lebih baik lagi. Hari-hari ini dipersiapkan satu masa yang dikatakan oleh pemerintah, ada satu normal yang baru. Normal yang baru yang tidak seperti biasanya. Tapi saya mau katakan, percayalah, kita jalani semua apa yang terjadi di dunia ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kenapa? Karena Tuhan punya rencana yang indah. Pengkhotbah 3 ayat 11 dikatakan tadi, Ia punya rencana yang indah. Ia buat segala sesuatu indah. Pengkhotbah 3 mulai ayat pertama dijelaskan bahwa di bawah kolong langit ini segala sesuatu ada waktunya, segala sesuatu ada masanya. Ketika kita hadapi masa yang sulit, jangan menyerah. Hadapi masa yang sukar, jangan mempersalahkan Tuhan. Mengucap syukur dalam segala hal, kata firman Allah. Jalani hidup ini, apa yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Serahkan semua itu kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan, semua akan menjadi indah dan luar biasa. Walaupun diawali dengan sesuatu yang kecil. Bagian yang terakhir dari renungan firman Tuhan, pada siang hari ini saya mau katakan, Tuhan banyak bekerja dari hal yang kecil. Bahkan Alkitab berkata, Tuhan pernah berkata, dengan apakah aku akan umpamakan kerajaan Allah atau kerajaan sorga? Ada bagian yang dikatakan Tuhan, itu seperti seorang petani yang menaburkan biji sesawi, kemudian dia taburkan di ladang. Dari biji sesawi yang kecil itu dia tumbuh, kemudian dia menjadi sebuah pohon yang besar, dan burung-burung datang bersarang, datang tinggal di atas. Dari sesuatu yang sangat kecil, Tuhan bisa mengubah sesuatu menjadi yang lebih besar. Kalau kita lihat tentang tumbuhan, ini bagian yang paling terakhir. Tumbuhan tanaman itu kebanyakan dari benih. Kalau kita lihat padi dari gabah, jeruk dari benih biji yang kecil, dan
benih itu ketika diberikan kepada orang-orang nggak mau. Kenapa? Itu seperti tidak berharga, tidak bernilai. Tapi bagi seorang petani, satu benih, apakah itu jeruk, itu sangat bernilai. Kenapa? Dari satu benih itu, ketika dilihat pada masa yang akan datang, maka di situ ada akarnya. Dari benih yang satu itu di situ akan ada pohon. Dari benih yang satu itu yang kelihatan mati, itu akan ada buah. Dari 10, 100 bahkan mungkin ribuan. Semakin banyak pohon, semakin banyak buah yang ada. Dan ketika itu menghasilkan, maka orang bisa lihat di setiap pasar, di setiap tempat minimarket, maka orang bisa beli itu. Diawali dari sesuatu yang kecil. Haleluya. Demikian kehidupan kita Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Ketika kita jalani hidup ini ada banyak hal yang tidak kita mengerti. Kenapa? Seolah-olah Tuhan berikan sesuatu yang kecil, yang kurang bernilai, yang kurang dilihat, yang kurang diperhatikan orang. Jangan heran, karena dalam Alkitab Tuhan banyak kali bekerja dengan cara yang seperti itu. Tapi kita lihat tadi kisah Yusuf. Kita lihat tadi Tuhan Yesus memberi makan hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Tapi itu menjadi sesuatu yang besar, bahkan semakin besar di mata Tuhan. Itu sebabnya saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, rencana Tuhan yang indah itu dipersiapkan bagi kita orang percaya. Rencana Tuhan yang indah pada waktunya dipersiapkan bagi kita hamba-hamba Tuhan, umat-umat Tuhan yang melayani dan yang mau senantiasa dekat kepada Tuhan. Indah pada waktunya. Kalau sesuatu sepertinya belum indah, mungkin itu belum waktu Tuhan. Jangan menyerah. Kalau sesuatu sepertinya belum sesuai dengan harapan, jangan putus asa, tetap setia, tetap berharap kepada Tuhan. Karena akan datang yang namanya kairos, waktu Tuhan. Itulah waktu yang indah. Dari sesuatu yang tidak indah, dari sesuatu yang kurang baik, dari sesuatu yang kelihatannya biasa saja, tetap setia kepada Tuhan. Maka kita akan lihat sesuatu yang lebih besar. Tuhan akan percayakan kepada kita. Setia pada perkara yang kecil, maka akan dipercayakan pada perkara yang lebih besar. Waktu Tuhan, dia Alfa, dia Omega, dia dari awal, dia dari akhir. Sebelum hari ini terjadi, saya katakan tadi, dia sudah tahu dari ribuan tahun yang lalu. Sebelum terjadi hari esok, tahun depan, sampai pada akhir zaman, dia sudah tahu. Dan dia tulis dalam firman Allah. Jalani hidup ini, dia sudah tahu yang kita alami hari-hari ini. Dia tahu apa yang akan terjadi besok dan seterusnya. Hidup ini serahkanlah, taruhlah kepada Tuhan. Pelayanan ini, keluarga ini, pendidikan ini, usaha bisnis kita semua sebagai orang percaya Tuhan, serahkan kepada Tuhan. Bekerjalah dengan apa yang bisa kita lakukan dengan taat dan setia kepada Tuhan. Dengar baik, pada saat kita setia dan taat kepada Tuhan, Tuhan akan melakukan hal yang indah. Sehingga hal yang indah itu jadi bagian saudara, jadi bagian kita orang yang percaya. Dan Tuhan melakukan semua itu ada tujuan, supaya orang memuliakan Tuhan. Supaya semakin hari semakin banyak orang menyembah Tuhan. Supaya semakin hari semakin banyak orang percaya kepada Tuhan. Dan nama Tuhan yang senantiasa dipuji, dipermuliakan. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat siang.